Bikin merinding, keluarga ini didatangi tamu misterius saat Lebaran. Lebaran merupakan salah satu momen penting bagi teman-teman kita yang muslimin dan muslimah. Selain menjadi momen untuk bermaaf-maafan, Lebaran pun menjadi momen bagi sanak saudara yang jauh, bahkan untuk para tetangga datang bersilaturahmi. Namun apa ceritanya jika yang datang bersilaturahmi ini bukan merupakan orang yang hidup alias sudah meninggal? Penasaran gimana kelanjutannya? Nah, ini dia ceritanya. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Mau bentar lagi mau Lebaran nih ya. Jadi aku mau memberikan cerita ke kalian yang nuansa-nuansanya menyerempet ke Lebaran gitu guys. Cerita kali ini datang dari negeri jiran Malaysia. Dilansir dari World of Buzz oleh Liputan 6, diberitakan pada waktu Lebaran di tahun 2019, ada sebuah keluarga yang sedang melaksanakan open house untuk merayakan Lebaran yang dibuka untuk semua orang. Cuma di sini kita nggak tahu ya open house-nya itu pas hari H Lebarannya banget atau beberapa hari setelah Lebaran. Soalnya dulu aku pernah diundang open house di Malaysia dan itu acara open house-nya itu 2 minggu setelah Lebaran guys. Jadi mungkin di sana tuh budayanya masih lumayan wajar bagi seseorang mengadakan perayaan Lebaran meskipun udah lewat momen panjang harinya kayak gitu. Nah di sini ada seseorang yang bernama Ramlah Kashim, seseorang yang berusia 41 tahun. Beserta keluarganya ini diundang oleh kakaknya si Ramlah ini untuk menghadiri sebuah open house Lebaran yang ada di daerah Negeri Sembilan. Jadi pada saat itu pergilah Ramlah bersama keluarga besarnya ke rumah kakaknya ini di Negeri Sembilan ini ya guys. Nah pada saat semua orang sedang larut di dalam acara open house itu, mereka tuh lagi sibuk makan mie goreng dan juga kue-kue Lebaran. Keponakan Ramlah memutuskan untuk mengabadikan momen tersebut dengan memotret ruangan yang saat itu menjadi acara open house, yaitu di ruang tamu, melalui handphonenya guys. Setelah dia foto-foto tuh lewat handphone, akhirnya keponakannya ini mengirimkan foto-foto tersebut ke grup WhatsApp keluarga. Beberapa saat kemudian setelah foto ini sudah terunggah semuanya ya di WhatsApp, tiba-tiba saudara perempuannya Ramlah menepuk pundaknya Ramlah dan bilang, "Ramlah, saya mau minta waktu kamu sebentar, bisa gak ngobrol sama saya di luar?" Akhirnya Ramlah pun menyetujui lah ajakan dari saudaranya ini, kan takutnya saudaranya mau silaturahmi kayak atau mau ngomong apa mungkin penting gitu kan. Ya udah Ramlah pun mengiyakan dan pergi keluar dengan saudara perempuannya ini. Pada saat di luar, saudara perempuan Ramlah ini menunjukkanlah foto yang dikirimin ponakan itu ke grup WhatsApp. Dikasih lihat kan, Ramlah coba kamu lihat deh ada yang aneh gak dengan foto-foto ini. Betapa kagetnya Ramlah karena dia melihat ada sosok wanita berambut besar sedang duduk bersama-sama dekat dengan Ramlah, saudara perempuan Ramlah yang tadi hanya keluar, dan juga anaknya Ramlah. Untungnya tidak ada kejadian aneh yang menimpa mereka selepas dari acara tersebut. Akan tetapi beberapa orang berspekulasi sosok wanita berambut besar ini kemungkinan adalah roh yang dikirimin oleh seseorang untuk mengganggu acara open house. Namun ada juga nih yang berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa wanita itu kayaknya manusia yang mengenakan baju kurung kelantan dan duduk di sana untuk acara tersebut. Akan tetapi menurut aku pribadi ya, kalau misalkan di acara open house ini nih, di acara Lebaran, di mana kita kumpul-kumpul, terus ada satu orang yang gayanya tuh nyentrik banget, gak mungkin gak sih kita gak ngeh? Pasti ngeh kan? Apalagi kalau misalkan duduknya tuh deket banget sama kita. Gak mungkin kan kita tuh gak ngomong, "Ih lihat deh itu orang kok dandannya hebring banget, orang open house cuma makan doang." pastilah jadi bahan obrolan gak sih? Harus banget pakai baju matching, mau kampanye lu. Berapa nih Pak harganya? 600.000. Baju jelek begini 600.000. Udah baunya kecil-kecil sama dosa gue gede dosa gue pada busuk, lu jual mahal. Jika mengkritik orang bisa ditukar dengan uang, dia adalah orang terkaya sedunia.
Beberapa orang menambahkan bahwa wanita itu terlihat seperti sosok hantu yang ada di film Hantu Kak Limah, yang merupakan hantu yang sedang viral pada masanya. Mungkin kalau di kita mah kayak hantu rumah kentang atau hantu nenek gayung, pokoknya hantu-hantu musiman gitu gak sih? Tapi di sini Ramlah juga ikut berspekulasi. Jadi Ramlah dan keluarganya ini adalah keluarga terakhir yang sampai ke rumah open house ini, guys. Mereka nyampainya sekitar jam 7.40, jadi hampir jam 8 malam. Kemungkinan hal apes ini terjadi pada mereka karena mereka tuh nyampainya malam. Soalnya di kepercayaan orang Melayu nggak baik nih kalau misalkan seseorang bertamu ke rumah orang lain itu terlalu malam atau pas udah gelap. Karena pas udah gelap itu adalah waktu sosok-sosok spiritual berkeliaran. Jadi mungkin ibaratnya mah pas mereka lagi di jalan ini udah gelap, ya ketempelan. Jadi hantunya ngikut gitu ke acara open house. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba kalian komen di bawah. Nah, ceritanya belum beres sampai di sini ya, guys. Karena setelah ini aku mau menceritakan asal muasal hantu yang terkenal di Malaysia dengan sebutan sosok hantu Kak Limah. So stay tune, jangan di close dulu. Kalau emang kalian lagi sibuk, coba deh subscribe dulu, nyalakan lonceng. Kalau bisa di save ini videonya, biar kalian nanti bisa lanjutin nonton. Nah, buat kalian yang memutuskan untuk lanjutin ceritanya, ini dia ceritanya ya, guys. Jadi nih cerita ini tuh berasal dari berbagai sumber. Jadi ada satu artikel yang menceritakan, terus artikel ini diceritakan lagi oleh artikel lain dan artikel lainnya. Sehingga memang agak susah nih keep up untuk cari artikel aslinya siapa sama orang yang menceritakan kejadian asli ini siapa. Oleh karena itu kita anggap saja si narasumber yang menceritakan ini namanya Budi ya, guys. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 70-an dan pada saat itu Budi pun masih anak kecil. Nah, pada saat itu muncullah sebuah berita bahwa akan dibuka sebuah kawasan hunian baru yang letaknya ini sekitar 4 kilo jauhnya dari kampungnya Budi. Kawasan baru ini sebelumnya berupa lumbung-lumbung yang memang sudah ditinggalkan dan juga terbengkalai. Yang akhirnya dibeli untuk dijadikan kawasan hunian baru guna menampung sebagian besar penduduk Melayu yang merupakan penduduk suku Bugis, Jawa, Boyan, Mandeling, dan sebagainya. Yang memang semakin bertambah di kawasan selatan Ipoh. Nah, Ipoh ini nama daerah ya, guys. Nah, selanjutnya kawasan hunian baru ini kita sebut aja dengan nama Kampung Cau. Untuk sampai ke Kampung Cau ini, sebenarnya warga itu lumayan sulit medannya ya, karena mereka harus melewati semak-semak belukar yang emang udah tinggi nih, yang tumbuh di kawasan si lumbung-lumbung tadi, karena lumbungnya kan luas. Setelah itu, mereka harus melewati 4 jenis makam, guys. Kuburan pertama yang mereka harus lewatin itu adalah tanah pekuburan Islam. Lalu selanjutnya itu adalah tanah kuburan orang Cina, lalu disusul lagi nih dengan tanah kuburan orang Hindu, dan yang terakhir adalah kuburan tanpa tanda. Kenapa mereka menjuluki kuburan itu kuburan tanpa tanda? Karena memang tanah pekuburan itu diperuntukkan untuk menguburkan jenazah-jenazah yang tidak diklaim atau tidak diketahui asal-usulnya. Ada berita bahwa penguburan yang dilakukan di kuburan tanpa tanda ini dilakukan secara sembarangan atau tidak sebagaimana mestinya. Sehingga anjing-anjing di sana itu cukup mengais dikit doang, nanti udah bisa bawa kepala, tulang kaki, atau bagian-bagian lain dari jenazah, guys. Karena emang digalinya tuh dangkal banget, gak dikubur dalam gitu, bener-bener cuman kayak formalitas doang, cuman kayak ditumpuk plak gitu. Cuman di sini ya perlu dipahami juga, pada waktu itu kan masih tahun 70-an. Gak semua orang itu peka atau aware kalau misalkan kubur itu mungkin harus dalam biar gak terjadi hal-hal kayak tadi. Jadi lumayan beda lah pola pikirnya sama kita sekarang yang udah mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya. Bahkan tuh pada saat itu sulit banget bagi warga penduduk Kampung Cau untuk berpergian kalau mereka nggak punya kendaraan. Bahkan transportasi umum aja jarang ada yang mau datang ke situ ataupun sekedar lewat tuh nggak ada. Bayangkan deh kalau misalkan udah malam hari terus mesti pulang, ya nggak bisa guys, harus jalan kaki biar nyampe ke si Kampung Cau tersebut.
Nah, di ujung kampung Cau ini tinggallah sepasang suami istri yang bernama Limah istrinya dan juga Basro yang merupakan suaminya. Kalau yang aku baca di sini sih sepertinya sosok Limah ini merupakan sosok wanita yang lumayan terkenal di desa tersebut. Karena ada yang mengaku bahwa si Limah ini Limah nama samaran ya. Limah ini tuh nama aslinya tuh sebenarnya namanya cantik dan indah gitu loh guys. Cuman entah mengapa orang-orang mengenalnya sekarang dengan nama Limah. Nah, agak berbeda dengan Limah. Suaminya Basro ini dikenalnya sebagai suami yang pendiam. Kalau kata kita mah ya, Basro ini merupakan kaum-kaum introvert yang tidak pandai bersosialisasi dengan orang lain. Pada suatu hari, warga kampung Cau ini mendengar bahwa ada kabar Limah ini meninggal, guys. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong pergi ke ujung desa untuk ngelayat gitu, melihat keadaan Limah dan juga Basro. Sesampainya di sana, warga pun terheran-heran ya melihat Basro itu yang hanya diam, kalem, tanpa memberikan reaksi apapun. Karena Basro ini stay cool nih akan kematian istrinya dan juga dianggap kayak cowok-cowok yang kurang gercep gitu, warga di sana pun jadinya gregetan. Dan ya udah, akhirnya mereka bersama-sama mengurus pemakamannya Limah. Singkat cerita, prosesi pemakamannya Limah ini sudah selesai dengan aman. Lalu beberapa waktu kemudian, ada beberapa warga yang mengaku sering melihat wanita dengan rambut yang jabrik berkeliaran di sekitar desa. Mereka pun jadinya khawatir karena takutnya si wanita ini apakah membahayakan atau mungkin wanita ini membutuhkan pertolongan. Karena emang penampilannya itu kurang enak dipandang, guys. Kalau yang aku lihat di sini ya, warga kampung Cau ini emang warganya tuh senang menolong dan juga kekeluargaan. Mungkin karena upbringingnya ya atau asal mereka itu dari warga-warga yang migrasi kali ya. Jadi mereka merasa saling relevan atau relate satu sama lain, jadinya lebih solid gitu. Coba kalian lihat deh, dari kasusnya Limah aja nih, si Basro yang kurang gercep, jadi udahlah lu jadi suami kurang gercep, kita aja deh yang berbondong-bondong buat bantuin gitu nguburin. Kalau zaman sekarang mana ada guys kayak gitu. Dan sama halnya dengan hal ini ya, hal si wanita jabrik yang kelihatan, mereka pun di sini berperan aktif gitu, mendiskusikan apakah mau menolong atau mau gimana gitu, mendiskusikan action yang selanjutnya mesti apa, karena mereka ingin membuat kampung Cau, tempat mereka tinggal itu menjadi kampung yang nyaman. Sehingga akhirnya kemudian pada saat beberapa warga ini bertemu kembali dengan sosok wanita berambut jabrik ini, mereka pun sengaja mendekatinya dengan tujuan mau menolong gitu. Akan tetapi pas lebih mendekat lagi ke sosok wanita ini, dilihat-lihat, ternyata wanita tersebut adalah Limah yang baru saja mereka kebumikan beberapa hari sebelumnya. Sosok Limah ini terlihat seperti sedang mencari jalan untuk dapat pulang ke rumahnya, sembari dia menyeru-nyerukan nama suaminya. Basro, Basro. Yang jadi pertanyaannya adalah, udah tahu nih beberapa warga udah sering ketemu sosok ini, kok si Basro sebagai suaminya seperti tidak ada pergerakan apa-apa guys? Maksud aku gini loh, ini kan istrinya nyariin ya, terlepas daripada istrinya ini sosok yang masih hidup atau tidak, kalau emang harmonis atau ada hati gitu ya, penasaran gak sih? Gak usah ada hati, dah kepo lah dikit. Pasti pengen bertemu dengan sosok ini dong untuk menanyakan tujuan mengapa atau untuk mengikhlaskan biar dia bisa tenang di alam sana. Akan tetapi Basro ini beda, dia nggak ada pergerakan apa-apa. Warga yang semakin resah karena hampir tiap malam pasti bertemu dengan sosok Limah ini, akhirnya bermusyawarah dan juga bersepakat bahwa mereka akan mendatangkan dukun untuk membuat suasananya menjadi lebih tenang. Cuma entah kenapa ya, mau berapa dukun pun yang udah diundang masuk ke kampung Cau, mereka ini semua gagal untuk mengusir sosok hantu Limah ini. Bahkan ya guys, sosok Limah ini terlihat sering berdiri di depan jendela warga-warga di sana sambil menyerukan nama suaminya. Basro, Basro.
Warga yang ketakutan dan juga kebingungan sampai gak tahu mesti gimana lagi, akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang kiai guna menengahi warga-warga di sana untuk berkomunikasi dengan Basro. Sekalianlah di sini pengen meminta Basro untuk mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah Limah lakukan di masa lalu, agar Limah ini tuh bisa tenang di alam baka. Maksudnya kan kalau misalkan warga sendirian nih ngomong ke Basro, takutnya ntar ada salah-salah ngomong atau misalkan kesulut emosi. Kalau pakai perantaraan kiai kan mungkin ngobrolnya itu bisa lebih objektif, bisa lebih enak, lebih bijaksana dan juga tidak menyinggung. Di sini pun gak semua warga ikut ya buat ngobrol ke Basro. Di sini dipilihlah perwakilannya itu kepala desa beserta anaknya, lalu sama kiai, jadi bertiga orang nih. Pergilah mereka ke rumahnya Basro untuk menceritakan maksud dan tujuan dari kedatangan mereka. Dan di sini ternyata ada cerita yang mencengangkan, guys. Kalian udah nonton belum video aku yang ini? Nah, ternyata ya guys, menurut aku pribadi, ini asal usul hantunya ini hampir sama, guys. Malah menurut aku tuh plek-ketiplek gitu, sama aja. Akan tetapi beda penamaan, mungkin sama tampilan sedikit ya. Nah, buat kalian yang belum nonton, di sini aku kasih linknya, jadi langsung klik aja, ntar kalian udah bisa langsung play. Promosi ya guys. Nah, jadi setelah pertemuan antara Kiai, Pak Kades, anaknya, dan juga Basro, akhirnya terungkaplah sebuah misteri dan rahasia kelam yang selama ini bahkan warga pun tidak ketahui. Jadi nih ya, pas mereka pergi ke rumahnya Basro, Kiai ini ngeliat kok Basro ini kelihatannya tuh linglung dan susah banget diajak buat komunikasi. Setelah mempelajari situasinya, akhirnya Kiai pun sampai kepada satu kesimpulan bahwa kemungkinan Limah ini sudah menggunakan ilmu hitam untuk menundukkan suaminya. Sehingga suaminya ini dibikin linglung, guys. Jadi all along ya, selama ini Basro ini bukan kaum introvert, memang dia itu begitu karena efek black magic. Roh Limah yang tidak diterima di bumi ini akhirnya harus bangkit kembali karena harus meminta maaf kepada Basro. Akan tetapi tidak ada maaf yang dapat diperoleh oleh Limah. Karena kondisinya Basro ini sudah kehilangan akal sehat, bahkan sudah tidak bisa memahami kondisi di sekitarnya. Sehingga yang terjadi sekarang adalah Limah itu terkena azab yang membuat jiwanya ini tidak dapat diterima di bumi. Wow. Wah, ini sangat teramat plot twist buat aku ya. Jadi aku ini pikir awalnya Limah ini mungkin merupakan korban kezoliman suaminya. Karena kan di awal tuh diceritain kalau suaminya kok cuek. Terus kalau Limahnya sendiri populer, bisa jadi kan suaminya cemburu sehingga melakukan kezoliman. Yang membuat Limah ini bangkit dari kubur demi membalas dendam. Tapi ternyata kan nggak begitu ya guys ya. Emang otak ini nggak boleh suuzon guys. Kita itu harus selalu berpikiran positif. Karena kita kan nggak pernah tahu kebenarannya. Apalagi kalau kita bukan orang yang mengalami secara langsung. By the way, film Hantu Kak Limah sendiri ini udah ada 2 sesi. Bukan 2 sesi, apa sih? Misalkan kayak Hantu Kak Limah 1, Hantu Kak Limah 2 kayak gitu. Kayak Danur 1 dan Danur 2 kayak gitu pokoknya. Cuma cerita yang aku ceritain tadi itu bukan berdasarkan film ya guys. Namun merupakan cerita langsung dari narasumber yang tadi kita namanya Budi. Akan tetapi nih kebenarannya pun kita kurang paham ya. Jadi ya udahlah. Kalau yang mungkin gak mau percaya boleh, yang mau percaya boleh. Nah, sebelum mengakhiri video ini, aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi bias-biasku yang beragama Islam. Semoga di hari yang fitri dan suci nanti kita semua bisa kembali fitrah dan pintu maaf bisa terbuka selebar-lebarnya. Secara general aku juga mau minta maaf kalau misalkan dalam aku bikin video ini kadang suka ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan, atau salah yang disengaja ataupun tidak, aku mohon maaf ya guys. Sama aku mau berterima kasih nih bagi kalian semua yang sudah mendukung aku sejauh ini.
Semoga Tuhan memberikan berkah yang berlimpah bagi kalian semua. Oke deh, itu aja dari aku. Thank you everyone. Bye-bye. Hati-hati mudiknya ya. Dah, selamat lebaran.